Perkenalkan, nama aku Naila Intias Pamungkas, biasa dipanggil Naila. Aku lahir tanggal 24 Agustus dan aku asli orang Jakarta. Jadi pertama kali aku masuk dunia tari itu sekitar aku umur 6 tahun. Jadi dulu mamaku itu sempat masukin aku ke klub tari. Jadi di Caki Club ini itu tuh kayak klub tari tapi khusus untuk anak-anak di bawah usia 6 tahun. Jadi mamaku ini dulu tuh lihat aku secara personality, aku ini tipikal anak yang pemalu. Jadi mamaku itu inisiatif buat masukin aku ke klub tari. Dan kemarin tarian yang kemarin aku bawain itu namanya tari Begambon. Nah, karena tema project di semester ini tuh festival budaya dan kebetulan kelas aku ini dapet Provinsi Sumatera Selatan. Jadi aku bawain tari Begambo yang asalnya dari Sumatera Selatan. Itu kita langsung udah mulai make up, pakai baju. Terus aku juga sempet make upin beberapa temen aku kayak pakai alis, maskara, gitu-gitu aku bisa dikit bantu. Santai, santai, nggak usah buru-buru. Terus abis make up kita karena waktunya udah mepet banget kan 6.30 kita harus udah sampai sekolah, jadi kita nggak sempet pakai aksesoris di rumah Zara, jadi kita cuma pakai baju doang. Terus abis pakai baju kita langsung ke sekolah. Nah, nyampe sekolah itu udah jam 6.30 lewat 2 itu kita baru nyampe sekolah. Terus abis itu kita langsung pakai aksesoris, jadi kayak pakai kepala, baju-bajunya juga dipakai kayak kan jadi baju tarian kita ini Begambo itu bajunya itu banyak banget perintilannya, jadi kayak ada kayak hiasan di sini, di kepala juga itu banyak banget. Jadi itu makan waktu tuh bisa sampai setengah jam cuma buat pakai aksesorisnya doang. Nah, setelah kita selesai pakai aksesoris, kita langsung ke lapangan karena ada pembukaan acara itu jam 7 pagi kita parade. Jadi kayak semua kelas itu baris per provinsi, terus kita parade ngelilingi lapangan. Nah, abis parade awalnya nari itu harusnya di akhir, cuma ada perubahan. Jadi nari itu dipindah ke awal. Nah, itu kita juga nggak dikasih tahu sama sekcarnya, seksi acara. Jadi kayak spontan gitu. Dan itu bener-bener kayak kita karena belum siap, terus nggak sesuai plan, kita jadi bener-bener kayak buru-buru banget, nervous juga karena kan harusnya mikirnya masih lama, terus tiba-tiba harus tampil kan. Dan itu bener-bener kayak bikin mentalnya tuh jatuh banget, kayak semua anak tari kayak jadi ada yang mau nangis, terus juga ada yang kayak sesak nafasnya mungkin karena belum terbiasa tampil di depan banyak orang. Jadi nervous tuh wajar, kayak semua orang pasti nervous lah ya kalau misalkan nggak terbiasa gitu tampil depan banyak orang terus tiba-tiba harus tampil. Apalagi nari itu kan kita harus samain gerakan, irama semua, jadi kita benar-benar harus fokus banget.
Nah, terus abis diumumin ternyata nari itu tampil pertama, itu kita langsung baris ke lapangan. Jadi abis baris anak tari semua, dan ternyata anak tari itu ada parade lagi. Jadi ada 2 parade, yang parade pertama itu khusus kelas dan parade yang kedua itu khusus anak tari. Nah, abis parade itu kan kebetulan kelas aku dapetnya Provinsi Sumatera Selatan. Nah, itu aku di urutan ketiga karena urutan acaranya itu jadi dari Sabang sampai Merauke. Jadi Aceh dulu baru nanti sampai Papua. Nah, abis parade terus kita ada sesi foto bersama anak-anak tari semuanya. Terus abis foto bersama itu kita langsung tari. Jadi pas mau nari itu kan kita harus baris dulu ya di lapangan kayak nunggu giliran. Dan itu benar-benar kayak benar-benar banyak orang banget kan diliatin kita, terus kayak aduh gimana ya, bisa apa enggak, terus kita kayak saling komunikasi juga kayak ini cuma tampil biasa gitu kan, namanya juga narinya per kelompok ya, jadi bukan 1-2 orang doang, jadi kayak harus benar-benar komunikasinya dijaga lah satu sama lain. Nah itu baru abis itu gak lama kita mulai tampil. Aduh, baru selesai guys, sumpah deg-degan banget. Kayak itu ternyata pas di samping depan itu deg-degan banget. Tapi gak apa-apa, seru. Akhirnya udah selesai semuanya, udah tenang. Setelah selesai semua acara itu benar-benar rasanya lega banget, karena kan kita persiapan itu bukan cuma sehari 2 hari ya, tapi dari bulan-bulan sebelumnya kita udah mulai persiapan, dari mulai nyari tariannya, terus juga nyari lagunya yang jernih, karena kan itu pakai rekaman. Nah itu susah banget nyari rekaman yang benar-benar jernih banget. Terus udah gitu juga nentuin waktu buat persiapan latihan, karena kan kita juga sekolah, dan itu benar-benar kayak sulit banget lah buat nyamain, apalagi kita bukan cuma 1-2 orang tapi 7 orang, dan itu buat nyamain waktu latihannya biar semua kumpul itu benar-benar kayak harus diputar otak banget biar semuanya hadir. Terus setelah selesai acara akhirnya kita penutupan, dan abis penutupan itu sekitar jam 2 siang itu kita udah selesai, semuanya udah benar-benar closing, udah pada balik juga. Terus akhirnya kita pulang lagi ke Rumah Zara. Nah sampai di Rumah Zara itu kita langsung bersih-bersih semua, kita lepas baju, aksesoris, semua itu dilepas. Terus juga make up, kita bersihin make up di Rumah Zara juga. Terus juga kan kita timnya itu per kelas ya, jadi kita nggak bisa langsung pulang gitu aja. Jadi abis lepas baju itu kita ada
ketemuan lagi sama anak kelas buat ngomongin apa aja yang tadi kurang-kurang gitu. Nah terus habis ngomongin itu per kelas, balik lagi ke rumah Zara. Habis di rumah Zara itu kita mulai beberes kayak baju-baju semua di packing, karena kan itu kita baju nyewa ya, bukan punya sendiri. Jadi benar-benar harus diliatin banget, nggak boleh sampai ada yang kurang, karena kalau misalkan kurang itu kita harus ganti, dan itu harganya nggak sedikit. Jadi baju yang aku pakai kemarin itu sebenarnya bukan baju dari tariannya, melainkan baju adat dari Palembang. Nah, nama bajunya ini itu adalah Aisan Gede. Jadi baju ini tuh memiliki arti dan makna yang melambangkan kesabaran, keagungan dari kerajaan Sriwijaya pada zaman dulu. Tantangan selama sebelum penampilan untuk aku itu yang pertama itu waktu pasti, karena kan kita sekolah juga kan, jadi latihannya itu dibarengin kayak antara pulang sekolah atau enggak hari libur, dan kan nggak semua orang hari libur itu di rumah kan, pasti mereka juga ada kegiatan di luar atau kayak jalan sama keluarga atau yang lain. Nah, contohnya aku ini setiap hari Sabtu sama Minggu itu ada les sanggar nari, jadi kadang aku suka absen kalau latihan, jadi kadang aku latihan sendiri di rumah. Terus juga kalau untuk kelompok, hambatan yang pertama itu pasti komunikasi, karena kan tarinya yaitu bukan cuma 1-2 orang tapi 7 orang, dan itu kadang suka ada salah paham satu sama lain, jadi kadang ada yang suka ngambek, terus juga mut-mutan narinya, latihannya juga nggak kayak semau mereka, tapi namanya tim kan harus tetap dirangkul, karena kerjasama itu kan nomor 1 ya kalau tim. Terus juga dana sih, nah itu juga jadi hambatan yang paling pertama, karena kan kita juga dikasih budget itu nggak dari sekolah, jadi dari sekolah itu benar-benar nggak ada dana apa-apa, jadi kita mungut dana masing-masing kayak per orang. Dan itu apalagi kan kita nari itu baju daerah, kan kita nyewa nih, karena kita sekolah nggak punya kan baju daerah, jadi kita otomatis itu harus nyewa. Dan itu dan kebetulan banget, jadi karena Sumatera Selatan ini kan baju daerahnya itu rada banyak gitu ya, kayak bukan cuma baju satu pasang doang tapi perintilannya banyak, dan itu harganya itu nggak murah, jadi kita juga berat banget buat ngepres dana. Selain dana, yang selanjutnya itu ada tempat. Jadi selain latihan di sekolah, kita kan juga ngadain latihan di luar sekolah, dan itu rada susah-susah gampang buat nyari tempat untuk latihannya, karena kan nari itu latihannya nggak bisa ya kalau misalkan di tanah, karena kan kita nggak pakai alas kaki kalau nari. Dan itu kadang kita juga latihannya di Air Petra, dan itu juga karena kemarin itu project bukan kelas kita doang tapi satu angkatan, dan itu kita otomatis harus ganti-gantian pakai Air Petranya, karena kan itu untuk umum ya. Nah itu setelah habis persiapan kayak gitu-gitu semua udah selesai, hambatannya cuma satu sih yang kurang, itu pendamping. Kadang guru pendamping itu kurang ngasih kita arahan, jadi anak-anak project ini tuh kurang kayak kurang bimbingan gitu, jadi mereka nggak tahu harus berbuat apa, kalau misalkan ada kesalahan itu harus gimana. Biasanya guru pendamping itu ngasih saran kalau untuk kayak gini-gini gitu gimana, tapi mereka ini kayak kurang ngasih solusi gitu. Makanya itu sih yang ngeberatin kita. Selain itu udah nggak ada sih hambatannya itu doang. Alasan kenapa aku lebih pilih tari tradisional dibanding tari yang lain. Yang pertama itu yang pasti karena tema proyeknya. Jadi karena tema proyek yang kemarin itu festival budaya, dan kebetulan aku dapet provinsi Sumatera Selatan, jadi aku ambil tari daerah Sumatera Selatan. Terus yang kedua itu aku pribadi lebih suka tari tradisional dibanding tari yang lain tuh karena tari tradisional itu bukan cuma sekedar tarian, tapi tari tradisional itu punya arti dan makna tersendiri, terus juga ada filosofinya, terus juga ada latar belakangnya, jadi lebih
kalau untuk dibawain di acara-acara atau event itu lebih ada artinya lah gitu dibanding dari tari tradisional tari yang lain. Terus yang ketiga itu lebih menarik. Jadi tari tradisional itu kan ada kostum, terus juga ada gerakan dan itu bervariasi. Jadi menurut aku kalau untuk tampil di acara-acara itu lebih menarik tari. Terus yang keempat itu menurut aku tari tradisional ini nggak pasaran. Nah, kalau di zaman sekarang ini kan udah banyak banget nih kayak anak muda nari-nari modern atau tari yang lain sebagai macamnya. Tapi kalau untuk tradisional ini jarang ada orang yang mau nariin gitu, karena yaitu pertama gerakannya juga kan gerakan harus sesuai tempo, terus juga gerakannya harus kadang ada daerah yang harus lemah gemulai dan itu nggak semua orang bisa. Jadi menurut aku tari tradisional itu lebih lebih eye catching lah gitu bahasanya dibandingkan dari tari-tarian yang lain. Terus juga kenapa aku milih tari tradisional ini tari tradisional Palembang itu banyak ya, bukan cuma satu. Tapi kenapa aku pilih tarian yang kemarin itu karena waktu. Jadi setelah aku search gitu dari semua tarian yang dari Palembang, yang paling singkat itu cuma tari Begambo, dan karena kita kan juga dibatasin ya waktunya selama tampil, jadi aku pikir tari Begambo itu paling cocok buat dibawain di project kemarin. Kesan-kesan yang aku dapat selama project kali ini itu yang pertama itu pembelajaran. Aku jujur banyak banget dapat pembelajaran dari project kali ini. Terus juga pengalaman-pengalaman yang sebelumnya belum pernah aku laluin. Sekarang aku jadi tahu gimana rasanya harus mandiri. Jadi kayak kita semua itu persiapan benar-benar semuanya itu kita monitor sendiri tanpa ada bantuan dari guru-guru atau orang tua. Jadi kita benar-benar semua acara itu kita atur sendiri. Terus juga project kali ini tuh bikin kita jadi tahu ternyata Indonesia ini tuh budayanya itu benar-benar menarik banget dan banyak. Jadi kita tahu nih apa aja sih yang Indonesia punya, apa aja ciri khas dari daerah yang ada di Indonesia. Terus juga kita jadi tahu gimana caranya, gimana susahnya itu buat saling kompak, saling kerjasama satu sama lain. Itu benar-benar kayak bangun tali silaturahmi kita tuh jadi makin erat banget buat antar kelas. Apalagi kemarin kita juga sempat miskom, jadi harusnya tuh 1 hari sebelum acara kita itu harus sudah siap semua soundnya, tapi ternyata ada beberapa kelas yang belum kirim sound dan itu benar-benar rancu banget. Jadi acaranya tuh kemarin rada berantakan, cuma bisa dihandle dengan baik. Nah, yang terakhir buat teman-teman kita semua, khususnya aku, ayo kita tetap semangat dalam melestarikan budaya lokal dan mengembangkan potensi di diri.